Salam budaya. Sedulur semua, ketemu lagi dengan saya, Tete Rizky dan Romo Gede Maisa dari Jayakarta News Channel. Masih kita akan membahas seputar mitos dengan penjelasannya supaya penjelasan Romo Gede Maisa bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Supaya mitos itu menjadi ada alasannya kenapa mitos itu ada. Kali ini kita akan membahas seputar toilet yang ada di sekolah, terutama toilet siswa atau toilet murid itu berhantu. Dan mitos ini tidak hanya di Indonesia, karena mitos toilet berhantu ini ada di luar negeri juga. Monggo Romo, pripun niki Romo? Nah, nanti dulu sebelum dibahas ya. Memang cerita toilet atau WC ya, kamar kecil lah ya. Kamar kecil Ya. di sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA gitu kan, itu selalu bernuansa serem, mistis, katanya berhantu. Nah, sebelum dibahas, tentunya saya yakin Bu Tete punya cerita, ya kan? Coba ceritanya apa? Jadi nanti kita untuk memperkuat ulasannya. Ya, kalau saya sih ini waktu SD Romo, waktu SD kebetulan kamar kecilnya sekolah itu kan ada di belakang, ada di belakang. Kemudian ketika ya kalau pas pelajaran ya kita tetap ngampet kalau nggak ada temennya yang mau diajak ngancani atau nganter ke toilet, karena kita memang takut, karena memang ceritanya di toilet itu ada penunggunya, begitu. Bentuk penunggunya tidak diceritakan. Tidak diceritakan, iya, hanya seperti itu. Hanya diceritakan di situ ada penunggunya. Ya, konotasinya kalau waktu itu yang namanya penunggu itu kan mesti yang serem-serem gitu ya. Konon juga ada cerita bahwa ketika itu juga sama halnya di SMP, ketika masih SMP ya, itu di toilet di WC itu selalu ada orang hitam tinggi di pojokan, terus tuyul kecil-kecil gitu kan. Ketika itu, namun juga bisa digarisbawahi di sini bahwa kebanyakan mitos-mitos tersebut ceritanya ada di lingkungan SD SMP. Kemudian SMA ini jarang terdengar, walaupun ada, walaupun masih ada, juga sudah berkurang. Tapi tidak di semua sekolah sudah mulai berkurang. Nah, juga ketika perguruan tinggi, apalagi di zaman kita ya, di zaman kita ketika di perguruan tinggi itu sudah mulai jarang. Ya. Nah, di tingkatan dasar menengah lah. Gitu ya. Dasar menengah pertama. Nah, kalau kita mencermati bahwa toilet ketika itu itu tentunya tidak seperti sekarang ya. Tidak seperti sekarang dengan toilet yang bersih, terang, apalagi ada toilet yang harganya 1, berapa M itu. Nah, itu tentunya sangat-sangat tidak. Ya, fasilitasnya lebih. Ya. Nah, kembali bahwa toilet tentunya itu kalau orang toilet itu boleh disebut juga pekiwan atau tempat samping kiri, ya kan? Pekiwan di mana? Pekiwan itu artinya di toilet atau WC. Ya. Artinya kan tidak. Kalau pemahaman saya, Romo, pekiwan itu jarang disentuh gitu loh. Iya, karena di kiri, ya kan? Di kiri. Dan rata-rata toilet zaman dulu mungkin sekarang nggak tahu masih ada atau enggak ya. Itu kumuh, boleh dikatakan kumuh. Bangunan lama, kumuh ya kan, baunya nggak karuan, dan tentunya kebersihannya juga sangat jauh berbeda, ya kan. Kemudian lebih serem lagi adalah keadaannya. Nah, seremnya itu ketika dulu itu juga dengan bangunan gedungnya, bangunan gedung masa lalu, gitu kan. Kembali bahwa mitos itu adalah sebuah larangan di masyarakat kita, sebuah larangan dengan ancaman dengan yang tapi ada tujuannya ya. Nah, ada tujuannya. Ada tujuannya.
Contoh misalkan gini, jika banyak terjadi bahwa di toilet ada orang gede, di mana? Kamar mandi, biasanya gitu. Kamar mandi dan tempat buang air kecil itu tentunya beda kan. Di kamar mandi, lah iyalah siapa tahu dia mau nutup pintu atau buka ada orang tutup lagi. Nah namanya anak kecil ketika itu tentunya banyak berprasangka. Jika pada usia SMP atau SD ada tuyul, ya mungkin teman dia, teman sendiri di mana kadang nakut-nakutin. Ingat betapa usilnya anak-anak SD SMP kala itu kala itu. Karena mitos itu lahir dari zaman dulu gitu. Dan setiap generasi itu mungkin akan memunculkan mitos-mitos yang lain gitu atau kan. malah tambah dibumbui gitu ya. Namun di balik itu yang menarik adalah bahwa larangan yang menakutkan awas ada perempuan gini-gini menakutkan kan. Itu tentunya untuk menghindari anak-anak bolos sekolah. Ya kan? Bolos belajar. Belajar dari pelajaran sekolah. Iya, bolos belajar. Bukan kalau bolos sekolah artinya dia tidak sekolah. Bolos belajar. Bolos belajar dengan alasan mau ke toilet, tapi kalau sendiri sudah mendengar cerita. Ya, nggak berani. Itu tentunya tidak berani. Ya, nyari teman. Ayo anterin mau pipis, mau buang air besar atau apa. Wah, aku takut gini-gini. Nah, itulah sehingga mereka ketika ada pelajaran yang tidak disukai, dia harus bertahan nih, nunggu bel ya kan, baru lari ke toilet bareng-bareng kan, bareng-bareng. Nah, kita mungkin punya pengalaman bahwa ketika ramai-ramai di toilet, begitu bareng-bareng biasanya bareng-bareng, begitu udah mau habis yang ini belum selesai juga sudah lari karena sudah terbayang, teng. Nah, seperti itu. Jadi sisi baiknya bahwa itu tentunya menghindari anak-anak bolos belajar waktu di sekolah. Kedisiplinan. Tetapi ada kalau sekarang sepertinya sudah mulai berkurang atau masih ada? Tetap masih ada ya kayaknya ya. Kayaknya sekarang hantunya bukan di toilet lagi, tapi di genggaman, ya kan? Iya ya. Di genggaman hantunya itu. Di gadget ya? Iya itu. Jadi ketika sekolah dia bisa dangdung main game atau apa. Jadi bahkan ketika bermain itu untuk ke toilet aja kadang males. Antar dulu tanggung. Nah itu hantunya. Matur nuwun Romo. Demikian sedulur semua perbincangan saya dengan Romo Putih Mahesa tentang mitos seputar hantu di toilet sekolah. Mudah-mudahan untuk adik-adik yang masih sekolah, ini untuk kebaikan kalian, bahwa cerita ini untuk kedisiplinan. Ya, Romo ya. Demikian sedulur semua mitos kali ini. Kita akan ketemu di mitos berikutnya. Sampai jumpa. Salam budaya.